Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, al musyahidin wal musyahidat, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, teriring salawat dan salam semoga terkirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang meniti jalannya sampai hari kiamat. Para hadirin, para pemirsa, para pendengar yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini melanjutkan pelajaran dari fiqhul faraid, fikih tentang pembagian harta warisan, di mana kita telah sampai pada pembahasan tartibul asabah, tartib atau urutan orang-orang yang menerima harta warisan bila takdir tanpa ada ukuran tertentu, yang tergolong kepada ashab at-ta'sib. Nah, telah kita jelaskan di awal bahwa terkait dengan urutan siapa yang lebih diprioritaskan di dalam masalah ini, maka dibagi menjadi 3. Yang pertama, al-asbaq, jihatan yang lebih dekat arah nyambungnya kepada si mayit, itu yang lebih didahulukan. Tsummal aqrab manzilah, kemudian yang paling dekat kedudukan dia dengan si mayit, dan yang ketiga tsummal aqwa, yang paling kuat hubungannya dengan si mayit. Nah, yakni kalau kita permisalkan, jikalau ada seorang yang meninggal dan terkumpul padanya ahli warisnya ashabut ta'sib, orang-orang yang menerima harta warisan tanpa ukuran tertentu, maka siapa yang lebih berhak untuk menerima dan diprioritaskan untuk menerima sisa dari harta warisan? Contoh misalnya, seorang mati kemudian meninggalkan anak, kemudian bapak, ada paman, ada saudara laki-laki. Ya, mereka ini adalah ashabut ta'sib. Siapa yang didahulukan? Jawabnya yang didahulukan adalah anak. Kenapa? Karena dia yang lebih diprioritaskan karena lebih dekat arah nyambungnya kepada si mayit. Nah, terkait dengan al-asbaq jihah, terkait dengan jalur menyambung hubungan kepada si mayit, ada 5, seperti yang pernah kita jelaskan. Yang pertama, jalur bunuwah, anak, itu yang pertama diprioritaskan. Kemudian setelahnya ubuwah, jalur bapak ke atas, bapak, kakek, buyut, dan seterusnya. Ini nomor 2. Kemudian yang ketiga, jalur ukhuwah, yaitu saudara-saudara. Dia yang lebih didahulukan, urutan yang ketiga. Kemudian umumah, jalur paman. Lalu setelahnya adalah dzulwala, yaitu orang-orang yang mendapatkan warisan karena sebab wala, yakni dia karena memerdekakan budak. Jadi kalau misalnya berkumpul orang-orang ini, maka yang pertama didahulukan adalah anak. Kalau tidak ada anak, maka bapak, dan seterusnya ke atas. Kalau tidak ada bapak, maka saudara laki-laki yang didahulukan. Kemudian setelahnya paman, baru orang yang memerdekakan budak. Nah, ini terkait dengan al-jihah atau mereka yang lebih dekat arah menyambungnya kepada si mayit. Urutannya anak dulu, baru bapak,
baru saudara laki-laki, baru paman, baru orang yang memerdekakan budak. Ini kesimpulan dari apa yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, telah kita sebutkan juga beberapa contoh terkait dengan masalah ini dan telah kita jelaskan. Maka kita langsung masuk pada yang kedua, yaitu setelah al-asbaq jihah, yakni mereka yang lebih dekat arah nyambungnya kepada si mayit, itu yang didahulukan. Nomor dua setelahnya adalah qurbul manzilah. Ya, bisa kita baca di halaman 40 ya. Wa amma qurbul manzilah. Naam. Yakni yang lebih dekat kedudukannya dengan si mayit ketika mereka berada pada satu jalur. Contoh misalnya, ketika ada seorang meninggal, kemudian ahli warisnya ada anak laki-laki, ada cucu laki-laki, ada cicit laki-laki. Nah, dari anak, cucu, dan cicit, siapa yang lebih dekat dengan si mayit? Siapa yang paling dekat manzilahnya, kedudukannya dengan si mayit? Orang yang meninggal, tentu jawabnya adalah anak. Maka yang berhak mendapatkan sisa harta, yang mendapatkan ta'sib adalah anak, bukan cucu dan bukan cicit. Kenapa? Karena cucu dan cicit jauh, yang lebih dekat adalah anak. Nah, sehingga anak lebih diprioritaskan daripada yang setelahnya. Nah, sama halnya ketika ada yang meninggal, kemudian ahli warisnya adalah bapak, lalu kakek, ada buyut. Mereka ini ahlu ta'sib. Nah, yang berhak menerima ta'sib ya dari mereka ini adalah bapak. Kalau tidak ada bapak, baru kakek. Kalau tidak ada kakek, baru yang di atasnya buyut dan seterusnya. Jikalau ada bapak, maka kakek tidak mendapatkan harta warisan karena dia telah terhijabi dengan adanya bapak. Apalagi kakek buyut, dia tidak akan dapat warisan karena ada bapak. Nah, inilah yang dimaksud dengan qurbul manzilah, yang lebih dekat kedudukannya dengan si mayit. Ya, jadi kalau ada seorang meninggal, kemudian meninggalkan ahli waris yang tergolong ahlu ta'sib, maka dilihat dari mereka siapa yang lebih dekat kedudukannya ketika mereka berada dalam satu jalur. Beda kalau beda jalurnya. Ada jalur anak, ada jalur bapak, ada jalur paman, ada jalur saudara laki-laki. Maka yang didahulukan tentu jalur anak. Ini yang sudah kita bahas pada bahagian pertama. Untuk bahagian yang kedua ini, qurbul manzilah, yang lebih dekat kedudukannya ketika mereka berada pada satu jalur. Jalur anak, maka orang-orang yang berada di bawahnya, anak, cucu, cicit, dan seterusnya ke bawah, yang lebih berhak adalah yang di atasnya, yaitu anak. Kalau tidak ada anak, baru cucu yang berhak. Kalau tidak ada cucu, baru cicit. Nah, dan seterusnya ke bawah. Ketika sudah ada anak yang dapat, maka cucu laki-laki, cicit laki-laki, dia tidak akan mendapatkan harta warisan karena sudah terhalangi dengan apa yang sudah diberikan kepada anak. Demikian pula kalau jalur ukhuwah, saudara laki-laki, ada saudara laki-laki, ada anak dari saudara laki-laki, ada cucu saudara laki-laki, yang berhak mendapatkan harta warisan adalah saudara laki-laki. Ya, adapun anak dari saudara laki-laki atau cucu saudara laki-laki, dia tidak akan dapat harta warisan karena didahulukan saudara laki-lakinya. Begitu pula jalur paman, anak-anaknya, cucu paman, yang berhak adalah paman, baru setelahnya anak paman, cucu paman, dan seterusnya. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak akan membaca keterangan dari Syekh Nuthaimin rahimahullahu taala untuk meringkas pembahasan yang ada ya. Beliau menyebutkan beberapa contoh-contoh ya, bisa dilihat di halaman 41. Nah, kalau ada seorang meninggal, kemudian ahli warisnya adalah bapak dan kakek, maka beliau mengatakan bapak mendapatkan seluruh harta sebagai
ta'sib, sementara kakek tidak mendapatkan harta sama sekali. Kakek tidak mendapatkan harta sama sekali. Nah, ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Contoh lain kata beliau di sini, ya, kalau ada seorang meninggal, kemudian di antara ahli warisnya adalah anak paman, kemudian cucu paman, maka yang berhak mendapatkan yang lebih dekat, yaitu anak paman, sebelum cucu paman mendapatkan. Nah, anak paman mendapatkan seluruh harta secara ta'sib, sementara cucunya paman, dia tidak mendapatkan harta warisan karena sudah terhalangi oleh adanya anak paman. Anak paman tentunya ya dalam istilah kita yaitu sepupu. Nah ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itu perkara yang kedua. Jadi saya ulangi, yang pertama yang didahulukan adalah jalur arah jihah, arah atau jalur nyambungnya kepada si mayit, ya, yaitu jalur bunuah, ubuah, ukhuwah, umumah dan dzulwala. Ya, yang didahulukan tentunya bunuah, anak, jalur anak, kemudian bapak, kemudian saudara laki-laki, kemudian paman, baru budak, yang memerdekakan budak. Kemudian yang qurbul manzilah, yang dekat kedudukannya ketika mereka berada pada satu jalur, maka yang lebih dekat itu yang mendapatkan sisa harta. Ketika berkumpul anak, cucu dan cicit, maka anaklah yang mendapatkan harta warisan. Bapak, kakek dan kakek buyut, maka bapaklah yang lebih berhak mendapatkan sisa warisan atau ta'sib, karena dia yang lebih dekat dengan si mayit. Taib. Kemudian yang ketiga, al-quwwah, yang didahulukan setelahnya adalah yang lebih kuat. Yang lebih kuat hubungannya dengan si mayit. Nah, ini tergambar pada satu permasalahan, yaitu tatkala ya seseorang meninggal, kemudian ahli warisnya adalah saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki sebapak. Siapa yang didahulukan? Tentu kita katakan yang didahulukan adalah saudara laki-laki sekandung, bukan yang sebapak. Kenapa? Karena yang sekandung lebih kuat kedudukannya, lebih kuat ya kepada hubungannya kepada si mayit daripada saudara laki-laki sebapak. Daripada saudara laki-laki sebapak. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ya, ini bahagian yang ketiga. Wallahu taala alam bisawab. Ya, Syekh memberikan contoh-contoh ya. Bisa dilihat di halaman 42 di situ di dalam bukunya ya. Kalau misalnya seorang meninggal, ahli warisnya adalah saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki sebapak. Maka saudara laki-laki sekandung mendapatkan seluruh harta sebagai harta dalam bentuk ta'sib, yaitu mengambil sisa harta, dan dalam hal ini dia ambil seluruhnya. Adapun saudara laki-laki sebapak dia tidak dapat, karena yang lebih diprioritaskan, yang lebih didahulukan adalah saudara laki-laki sekandung. Nah, contoh lain, beliau katakan di sini seorang meninggal, kemudian ahli warisnya adalah anak pamannya, anak paman sekandung dan anak paman sebapak. Maka anak paman sekandung dia mendapatkan seluruh harta dalam bentuk ta'sib, sementara anak paman sebapak, ya kalau kita istilahkan sepupu sebapak, dia tidak dapat harta, karena sepupu sekandung dia yang lebih diprioritaskan dalam hal ini. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kalau misalnya kita buat kesimpulan, jadi ahlu ta'sib itu ya yang diprioritaskan
Nah, yang diprioritaskan untuk asobah. Asobah ini atau ahlu ta'sib yang menerima warisan tanpa ada ukuran tertentu. Ya. Jadi yang pertama adalah jihah. Ya. Yang lebih dekat arah nyambungnya kepada si mayit. Kepada mayit. 6. Nah, ini ada 5. Yang pertama, jalur anak. Jalur anak dan seterusnya ke bawah. Cucu, cicit, dan seterusnya ke bawah. Kemudian, ini yang diprioritaskan pertama, jalur anak. Baru setelahnya, jalur bapak. Jalur bapak. Nah, jalur bapak ini ke atas, bapak, kakek, kakek buyut, dan seterusnya. Nah, jadi kalau ini yang pertama, ini yang kedua, kemudian yang ketiga, jalur saudara. Jalur saudara laki-laki. 6. Kemudian yang keempat, jalur paman. Kemudian yang kelima, jalur wala, yaitu memerdekakan budak. Ini yang kelima ini ya tentu di zaman sekarang sudah tidak ada, ya. Maka kita fokus 4 ini. Nah, maka ketika berkumpul antara jalur anak, jalur bapak, jalur saudara, jalur paman dan jalur wala, maka yang lebih didahulukan adalah anak dulu. Baru bapak, baru saudara laki-laki, baru paman. Nah, taib. Kemudian yang kedua, ya, qurbul manzilah. Yang lebih dekat manzilahnya, kedudukannya dengan mayit. Yang lebih dekat kedudukannya dengan si mayit. Yakni ketika hanya berada di satu jalur saja. Contoh misalnya jalur anak. Ya. Contoh misalnya jalur anak. Nah, jalur anak, ada cucu, ada cicit. Siapa yang lebih dekat kedudukannya dengan si mayit? Tentu anak. Yang lebih dekat. Baru cucu, baru cicit, dan seterusnya ke bawah. Nah, ini maksudnya. Demikian pula ketika berada di jalur, ya, berada di jalur bapak, ya, bapak, jalur bapak, bapak, kakek, kakek buyut, dan seterusnya ke atas. Yang lebih dekat kedudukannya dengan si mayit adalah bapak dulu, baru kakek buyut, dan seterusnya. Jelas? Nah, jadi yang kedua ini ketika dia berada di satu jalur dari 5 jalur yang ada di atasnya ini. Nah, baik. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu al-aqwa, yang paling kuat, ya, yang paling kuat hubungannya dengan mayit. Yang paling kuat hubungannya dengan mayit. Nah, ini kita contohkan tadi ketika saudara laki-laki sekandung, ya, bersama dengan saudara laki-laki sebapak. Antara saudara laki-laki sekandung dengan saudara laki-laki sebapak, ya, yang lebih kuat adalah saudara laki-laki sekandung. Maka dia yang lebih diprioritaskan daripada saudara laki-laki sebapak untuk mendapatkan sisa harta atau harta dengan cara ta'sib. Nah, ini semoga bisa dipahami terkait dengan kesimpulan apa yang telah kita jelaskan sebelumnya. Baik. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selesai ini pembahasan terkait dengan al-asabah. Ya, kalau kita lihat di bukunya, di buku Talkhis Fiqhil Fara'id, itu kita tinggalkan ya untuk meringkas waktu, ya. Kita tinggalkan pembahasan terkait dengan tamrinat, latihan-latihan mulai dari halaman 42, 43, 44. Nah, kemudian kita langsung
berada pada halaman 45 ya, di kitab Talkhis Fiqhil Faraid untuk meringkas pembahasan. Nah, di halaman 45 di sini berbicara tentang al-hajb. Ini saya rasa cukup panjang ya. Mungkin nanti akan kita lebih terangkan di pertemuan setelahnya ya. Tapi sebagai gambaran al-hajb ya, itu artinya yang menghalangi ya. Al-hajb artinya yang menghalangi ya. Ada ahli waris ya. Orang ini pada dasarnya dia berhak menerima harta warisan. Akan tetapi ada penghalang sehingga dia tidak jadi mendapatkan harta warisan. Nah, entah karena sesuatu yang ada pada dirinya berbentuk sifat, misalnya ya, sudah pernah di awal-awal dibahas, kalau dia murtad ya, nauzubillah dari Islam, orang yang murtad ya, maka dia tidak mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang muslim. Nah, atau dia membunuh ya, membunuh orang yang meninggal tersebut yang hartanya diwarisi, maka dia juga tidak dapat, terhalangi karena adanya penghalang tadi. Nah, terkadang penghalang ini berupa adanya orang tertentu yang dengan keberadaannya maka orang yang tadinya berhak mendapatkan warisan menjadi terhalang sehingga dia tidak dapat harta warisan. Ya, misalnya kakek dia tidak dapat warisan kalau ada bapak. Kalau ada bapak. Nenek tidak akan dapat warisan ketika ibu ada. Nah, ibu ini menjadi penghalang ya, menjadi penghalang ya, seorang nenek mendapatkan warisan. Demikian pula bapak menjadi penghalang sehingga kakek tidak mendapatkan harta warisan. Terkadang dia menghalangi ya, mendapatkan sebahagian harta. Contoh, seorang ibu misalnya. Seorang ibu dia ya, bisa mendapatkan 1/3, kadang mendapatkan 1/6 harta. Nah, mendapatkan 1/3 jikalau tidak ada anak keturunan dan tidak berkumpul sejumlah saudara. Kalau ada anak keturunan, maka ibu hanya mendapatkan 1/6, bukan 1/3. Adanya anak atau sejumlah saudara itu yang menjadi penghalang ibu mendapatkan 1/3. Dihalangi tidak keseluruhan, tapi sebahagian saja. Nah, inilah yang akan dibahas dalam permasalahan al-hajb di halaman 45 di buku Talkhis Fiqhil Faraid. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian secara singkat saja pengajian kita pada kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang biidznillah taala, dan kita berusaha untuk meringkas pembahasan supaya bisa selesai dengan cepat pembahasan ini. Naam, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufik. Naam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keutamaan dan kebaikannya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.